Jadi, standar akuntansi sektor publik atau SASP adalah kerangka konseptual, prinsip, dan prosedur yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan entitas sektor publik. SASP juga bisa diartikan sebagai seperangkat pedoman akuntansi yang ditetapkan oleh entitas sektor publik untuk menyusun laporan keuangan. Nah, sasarannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan dalam sektor publik. Beberapa prinsip yang sering diikuti termasuk keterbukaan, konsistensi, dan kesesuaian dengan tujuan publik. Selanjutnya, apa sih tujuan dari standar akuntansi sektor publik? Nah, yang pertama meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan sumber daya publik. Dan yang kedua yaitu memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Yang terakhir itu meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan entitas publik lainnya. Nah, pembahasan berikutnya yaitu apa sih prinsip-prinsip standar akuntansi sektor publik? Nah, yang pertama itu prinsip akuntabilitas, di mana pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik. Dan yang kedua itu prinsip transparansi. Informasi keuangan harus disajikan dengan jelas dan accessible kepada masyarakat. Dan yang ketiga itu prinsip keandalan, yang menekankan pentingnya informasi keuangan yang dapat dipercaya. Pembahasan berikutnya itu apa perbedaan standar pelaporan keuangan entitas publik atau SPKEP dan standar pelaporan keuangan pemerintah atau SPKP. Nah, standar pelaporan keuangan pemerintah atau SPKP pertama itu mengatur pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kedua, menekankan pentingnya transparansi, akurasi, dan konsistensi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan standar pelaporan keuangan entitas publik atau SPKEP yaitu pertama mengatur pelaporan keuangan entitas publik non-pemerintah seperti lembaga amal, yayasan, dan badan usaha milik negara. Pembahasan berikutnya yaitu tantangan dalam menerapkan standar akuntansi sektor publik. Nah, meliputi pertama, kompleksitas eksistensi publik, di mana organisasi sektor publik seringkali memiliki struktur yang kompleks dan beragam program kegiatan, sehingga mencatat dan melaporkan transaksi keuangan dapat menjadi lebih rumit. Kedua, yaitu perubahan regulasi, di mana standar akuntansi sektor publik seringkali mengalami perubahan sebagai respon terhadap perkembangan hukum, perubahan kebijakan, atau penyesuaian terhadap standar internasional. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam pemahaman dan implementasi standar baru. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan sumber daya, di mana entitas sektor publik seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang terlatih dan sistem informasi yang memadai untuk menerapkan standar akuntansi dengan baik. Selanjutnya, manfaat dari penerapan standar akuntansi sektor publik. Pertama, transparansi keuangan, di mana standar akuntansi menyediakan kerangka kerja yang jelas dan mencatat dan melaporkan transaksi keuangan, sehingga meningkatkan transparansi atas penggunaan dana publik. Kedua, akuntabilitas yang ditingkatkan. Dengan menerapkan standar akuntansi yang konsisten, entitas sektor publik dapat lebih mudah dipertanggungjawabkan atas keputusan keuangan dan operasional yang diambil. Ketiga, efisiensi pengelolaan keuangan. Dengan memiliki informasi keuangan yang akurat dan terpercaya, entitas sektor publik dapat mengelola sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Terakhir yaitu kepercayaan masyarakat. Tentunya penerapan standar akuntansi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik karena menunjukkan komitmen untuk melaksanakan praktik akuntansi yang transparan dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulan dari pembahasan tentang standar akuntansi sektor publik yaitu penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia.